Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syafri dengan NIM 811422824. Di sini saya mendapatkan tugas proyek dari Bapak Ray dan tugas proyek tersebut adalah perkawinan kedua dan seterusnya tanpa adanya perjanjian perkawinan. Oke, di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu arti definisi perkawinan kedua dan seterusnya. Jadi misalkan di sini ada A kawin dengan B, apabila A sebelum itu pernah kawin dengan orang lain, maka perkawinan itu bagi A dan B merupakan perkawinan pertama. Setelah perkawinan itu putus dan B kawin lagi dengan C yang belum pernah kawin, maka bagi B perkawinan itu merupakan perkawinan yang kedua, sedangkan bagi C merupakan perkawinan yang pertama. Sebelum memasuki analisa kasus, perlu diketahui bahwa pada kasus ini merupakan perkawinan kedua yang dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan, yang berarti harta suami dan istri menjadi harta persatuan bulat. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kasus di mana ada seorang keluarga yang sebelumnya pernah menikah dengan seseorang, akan tetapi keluarga tersebut memutuskan untuk cerai dan sang ayah atau kepala keluarga tersebut memilih untuk menikah lagi dengan wanita baru. Oke, jadi suatu hari di sebuah kota terdapat seorang laki-laki bernama Roni yang menikah dengan seorang perempuan bernama Zulaiha. Mereka dikaruniai anak bernama Rozul. Saat anaknya sudah mulai beranjak dewasa, sang ayah yaitu Roni dan ibunya yaitu Zulaiha memutuskan untuk berpisah karena ada alasan yang menguatkan mereka untuk kemudian sepakat untuk berpisah. Beberapa tahun kemudian, Roni memutuskan untuk menikah kembali dengan perempuan bernama Yuli. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian apapun sejak awal. Sebelum menikah, Roni telah membawa harta sebanyak 160 juta rupiah dan Yuli membawa harta sebanyak 40 juta rupiah. Dari pernikahan tersebut, Roni dan Yuli dikaruniai dua anak yang bernama Tulus dan Vini. Saat liburan sekolah, tiba-tiba sang ayah mengajak untuk berlibur ke Danau Toba. Mereka berangkat naik ke pesawat dan berencana berlibur selama 3 hari. Saat waktu pulang dan mereka menuju ke bandara untuk pulang, tiba-tiba dikabarkan bahwa mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Dan sangat disayangkan sang ayah yaitu Roni dinyatakan meninggal di tempat. Akan tetapi, sang istri dan kedua anaknya dinyatakan selamat. Setelah peninggalan Roni tersebut, ternyata ia telah meninggalkan sebuah harta sebanyak 400 juta rupiah. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris Roni? Oke, sebelum kita membahas tentang berapa saja yang didapatkan oleh ahli waris, kita akan melihat sedikit tentang skema keluarga dari Bapak Roni ini. Jadi Bapak Roni ini menikah dengan Y, yaitu Yuli, yang mempunyai anak yang bernama Rozul. Dan Rozul ini mempunyai dua saudara lagi yang bernama Tulus dan Vini. Yang Bapak Rozul ini mempunyai harta bawaan sekitar 160 juta dan Ibu Yuli mempunyai harta sekitar 40 juta. Jadi selanjutnya dapat kita ketahui bahwa harta bawaan Roni itu sekitar 160 juta dan harta bawaan Yuli itu sekitar 40 juta. Jadi kalau dijumlah, keseluruhan harta dari keluarga Bapak Roni ini sekitar 200 juta. Dan ketika Bapak Roni ini sudah tiada, Bapak Roni meninggalkan harta atau harta peninggalan sebesar 400 juta. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang
Berapa saja ahli waris yang akan mendapatkan bagiannya? Yang pertama, bagian dari Yuli sebagai istri, 1/2 kali harta peninggalan sama dengan 1/2 kali 400 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya, harta warisan Roni sama dengan harta peninggalan dikurangi bagian istri sama dengan 400 juta kurangi 200 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya bagian Yuli, Rozul, Tulus, dan Vini sama dengan 1/4 bagian kali harta warisan Roni sama dengan 1/4 kali 200 juta sama dengan 50 juta rupiah. Selanjutnya, bagian yang akan didapatkan Yuli adalah harta warisan Roni ditambah bagian dari masing-masing ahli waris sama dengan 200 juta tambah 50 juta sama dengan 250 juta. Selanjutnya dasar hukum yang saya pakai yaitu karena ada batasan pada pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jumlah warisan yang diterima oleh istri kedua tidak boleh melebihi bagian terkecil anak dari perkawinan pertamanya. Oleh karena itu, harus mencari manfaat Yuli dan sebelum itu kita akan menghitung masing-masing harta Roni dan Yuli. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang untung persatuan sama dengan harta peninggalan dikurangi harta bawaan Roni ditambah harta bawaan Yuli sama dengan 400 juta dikurangi 160 juta ditambah 40 juta sama dengan 400 juta dikurangi 200 juta sama dengan 200 juta. Selanjutnya, harta Roni dan Yuli. Harta Yuli sama dengan harta bawaan tambah 1/2 bagian untung persatuan plus HCI sama dengan R40 juta ditambah 1/2 bagian 200 juta sama dengan 440 juta sama dengan 100 juta sama dengan 140 juta harta Yuli. Lalu harta Roni, harta bawaan ditambah 1/2 untung persatuan tambah HCI ditambah sama dengan 160 juta tambah 1/2 200 juta sama dengan 160 juta ditambah 100 juta sama dengan 260 juta. Lalu kita akan menghitung tentang manfaat dan kontrol Yuli. Manfaat Yuli sama dengan bagian Yuli dikurangi harta Yuli sama dengan 250 juta dikurangi 140 juta sama dengan 110 juta. Lalu, kontrol manfaat Yuli sama dengan 1/4 kali harta Roni sama dengan 1/4 kali 260 juta sama dengan 65 juta. Lalu, kelebihan manfaat. Manfaat Yuli dikurangi kontrol manfaat Yuli sama dengan 110 juta dikurangi 65 juta sama dengan 45 juta. Lalu, hasil akhir bagian Yuli dan 3 anak. Bagian yang diterima Yuli sama dengan bagian dari Yuli dikurangi kelebihan manfaat. Sama dengan 250 juta dikurangi 45 juta sama dengan 205 juta. Lalu, bagian ketiga anaknya sama dengan 1/4 kali harta peninggalan dikurangi bagian Yuli. Sama dengan 1/4 kali 400 juta dikurangi 205 juta. Sama dengan 1/4 kali 195 juta sama dengan 65 juta rupiah. Lalu kesimpulannya yaitu bagian yang diterima Yuli yaitu 205 juta dan masing-masing anaknya menerima warisan sebesar 65 juta. Lalu jumlah warisan yang diterima oleh istri dan anak adalah 205 juta ditambah 65 juta sama dengan 400 juta dari harta peninggalan. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.